Jadi bagaimana kita bisa justru menarik anak-anak asing datang ke Indonesia belajar untuk mendatangkan devisa. Kejadianlah kemudian tahun 98 krisis ekonomi. Bagaimana problem itu dirubah menjadi opportunity kan? Presiden itu menjadi singkatan juga dari nilai-nilai, jadi P itu passion. Jadi R-nya responsibility, entrepreneurial spirit, ya, sincerity, inclusiveness, dedication, excellence, nationalism, and transcendence. Pelajaran harus 100% dalam bahasa Inggris. Supaya anak-anak kita yang tidak mampu ke luar negeri, itu juga bisa menikmati pelajaran yang setara. Supaya tidak timbullah gap antara the have sama the have not, ini makin lebar kan. Winston Churchill mengatakan bahwa the main objective of a university is not about technicalities and finance, but it's about building character. Yang hari ini kita mendapat tamu kehormatan, yaitu Bapak SD Darmono dan Bapak Dr. Chandra Setiawan. Kita akan membicarakan 20 tahun perjalanan Presiden University, gagasan-gagasannya, tempo lalu, seperti apa. Nah, kita ketemu dengan founder Presiden University. Dan ketemu juga dengan mantan rektor Presiden University. Nah, mantan rektor ini juga bisa bercerita bagaimana karakter mahasiswa di Presiden University. Founder juga bisa bercerita mengapa dulu sampai berdirinya Presiden University di era kita masih baru kebangkitan setelah adanya krisis di Indonesia. Dan perjalanan panjang 20 tahun ini tentunya kita akan mendengarkan dua beliau. Selamat siang Pak Darmono. Selamat siang Prof. Budi. Ya. Baik Pak, kabarnya? Baik, terima kasih Prof. Ya, kami pengen dengar Pak Darmono waktu itu mendirikan Presiden University. Seorang yang dikenal bukan akademisi tapi berani mendirikan Presiden University dan saat ini demikian berkembang. Silakan Pak Darmono bercerita. Terima kasih Prof. Jadi presidensi ini timbul gagasannya di waktu dulu saya terlibat dalam pengembangan Tanjung Lesung Resort yang saat ini menjadi kawasan ekonomi khusus di Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang. Di waktu itu di Tanjung Lesung ini yang 180 km dari Jakarta, sebetulnya cukup dekat, tapi karena jalan tolnya belum nyambung sampai di Tanjung Lesung, maka perjalanan itu rata-rata 4 jam ke Tanjung Lesung. Sehingga di sana umumnya Tanjung Lesung ini hanya bisa untuk weekend saja. Jadi hotel-hotel yang dibangun di sana tentunya hanya bisa menikmati okupansi yang relatif rendah karena hanya di weekend dan hari-hari libur. Maka timbul pemikiran bagaimana di Tanjung Lesung ini masa-masa kosong ini Senin sampai Jumat itu hotel-hotel bisa dikonvert menjadi tempat pendidikan atau universitas lah kalau mau keren. Biasa. Itu asal mula kebutuhan dari Tanjung Lesung waktu itu. Sehingga waktu itu saya belajar mengenai bagaimana membangun sebuah universitas. Nah, ada 2 orang yang penting dalam ini yang mempengaruhi konsep dari Presiden University ini, yaitu satu adalah Dr. Kis Daryono. Beliau adalah Direktur LAPI ITB yang belajar 13 tahun di Amerika, di Purdue, Wisconsin, dan Stanford. Dari ilmu-ilmu baik itu teknik elektro maupun kemasyarakatan. Doktornya diperoleh 3 doktor di sana. Ya. Jadi Dr. Kis Daryono ini kemudian yang memberikan saya
mengenai falsafah pendidikan. Misalnya Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, research, dan pengabdian masyarakat. Jadi itu hal-hal yang sangat tinggi idealismenya. Dan sebaliknya saya dengan background dari corporate, tentu harus memikirkan secara komersial bagaimana sebuah institusi pendidikan ini bisa mandiri yang tidak tentu tergantung dari pemerintah, karena memang swasta tidak diberikan banyak bantuan oleh pemerintah. Jadi waktu itu tahun 96 dimulai pembicaraan ini, bagaimana mendirikan sebuah universitas di Tanjung Lesung. Nah, kemudian orang kedua itu yang saya minta advisnya menjadi konsultan kami adalah Profesor Dr. Don Watts dari Australia. Beliau itu adalah rektor pertama dari Curtin University, yang sebelumnya adalah Institut Teknologi Curtin di Western Australia. Nah, Profesor Don Watts ini mendirikan Curtin University dari institut itu, dia adalah rektor pertama. Kemudian membangun Bond University di Gold Coast. Kemudian membangun lagi di Fremantle Notre Dame University, yang merupakan mungkin sister university dari Notre Dame di Amerika. Terus kemudian beliau menjadi konsultan Presiden University ini. Jadi pengalamannya udah banyak. Beliau menjelaskan bahwa di Australia itu dia memberikan advice kepada Menteri Perindustriannya bahwa Australia kalau hanya mengandalkan industri sebagai revenue, itu sebetulnya kurang tepat, competitive edge-nya kurang. Harus masuk ke pendidikan. Itu diceritakan oleh Don Watts tahun 96, yang berarti kejadian advice-nya itu mungkin beberapa tahun sebelumnya ya. Nah, Menteri Perindustrian ini langsung pindah jabatan menjadi Menteri Pendidikan. Nah, akhirnya revenue pendidikan lebih tinggi daripada industri. Untuk Australia. Untuk Australia. Itu betul itu. Ya. Gitu. Ini memberikan saya pemikiran juga, oh, jadi bisnis pendidikan ini luar biasa ya. Berapa banyak devisa kita yang tersedot ke luar negeri karena anak-anak kita belajar di Australia, di Amerika, di Eropa, di Singapura ya. Jadi bagaimana kita bisa justru menarik anak-anak luar asing datang ke Indonesia belajar untuk mendatangkan devisa. Ini pemikiran komersial ya. Tapi juga pemikiran yang sangat memikirkan kebutuhan negara. Nah, karena Tanjung Lesung itu tempatnya terpencil, indah, dan bisa membuat anak-anak itu belajar dengan baik. Saya pikir tepat sekali bangun universitas di Tanjung Lesung ini untuk mendatangkan anak-anak asing belajar di Tanjung, internasional lah, university. Kalau anak-anak Indonesia sendiri masih ragu-ragu mau nggak kuliah di Tanjung Lesung. Nah, itu awal mulanya. Nah, untuk menarik anak-anak datang ke Tanjung Lesung, itu kan perlu suatu upaya yang luar biasa. Jadi Don Watts bilang, membuat universitas sebetulnya tidak sulit. Asal dapat anak-anak yang pandai, guru-guru dibayar dengan baik, fasilitasnya memadai, pasti bisa jalan dengan baik. Nah, itu konsep yang sangat sederhana untuk segera diketahui. Saya pikir, oh, nggak sulit masalah itu ya. Nah, terus kemudian masalah nama sangat penting, Don Watts katakan. Jadi dia bilang nama itu harus menunjukkan visi daripada universitas ini. Saya pikir nggak boleh tanggung, mau buat universitas internasional di Tanjung Lesung, bagaimana caranya ya? Terus Don Watts mengatakan namanya itu harus universal, artinya dalam bahasa apapun orang tahu maksud daripada visi atau tujuan daripada universitas ini. Saya bilang kalau gitu udah aja namanya Presiden University. Nanti saya minta izin presiden. Nah, lantas Don Watts, ntar dulu, semalam saya pikir dulu. Tapi besoknya dia bilang, ya nggak ada yang lebih baik, setujulah Presiden University. Gitu.
Nah, saya panggil arsitek dari Australia untuk membuat gambar master plan daripada kampus presidensi di Tanjung Lesung. Don Was mengatakan, sediakanlah 100 juta US dollars. Saya pikir kalau saya punya 100 juta US dollars, nggak perlu kerja lagi gitu kan Pak. Jadi saya bilang nggak mungkin lah ini ya. Jadi dengan Pak Kis kita berunding, mempersiapkan konsep, mempersiapkan perizinan segala macam ya. Sambil terus menghubungi ITB, menghubungi universitas lain untuk berkolaborasi. Nah, kejadianlah kemudian tahun 98 krisis ekonomi. Nah, waktu itu posisi di Jababeka ini menjadi sulit karena ya Indonesia kacau lah ya, krisis ekonomi, Presiden Soeharto jatuh, Orde Baru jatuh, sehingga Indonesia kacau balau lah. Jadi sebetulnya secara teknis itu kan negara dalam keadaan bangkrut sebetulnya tahun 98 itu. Demikian juga perusahaan-perusahaan, termasuk Jababeka yang waktu itu hutangnya 380 juta dolar. Tapi dengan rupiah dari Rp2.000 menjadi Rp15.000, Rp17.000 ya semua perusahaan yang utang dolar jadi technically juga bankrupt gitu. Nah karena itu saya lihat ada kesempatan justru Presiden University itu harus dibangun di Cikarang. Karena kita sudah banyak langganan, ada waktu itu tahun 99 itu 700 pabrik. 700 pabrik dari berbagai negara, mungkin lebih dari 20 negara lah waktu itu. Lantas gedung yang barusan selesai untuk gedung headquarter ya itu Jababeka yang mau pindah dari Menara Batavia di Jakarta ke Cikarang disebut Wisma Jababeka itu kosong, 5 lantai, standarnya lux ya. Ini sudah siap jadi kampus. Di kiri kanannya banyak ruko-ruko elit yang mewah itu yang kosong juga karena krisis ekonomi tadi. Jadi itu bisa langsung menjadi dormitory, student hostel, cafe, dan segala macam lah. Ini jadi bagaimana problem itu dirubah menjadi opportunity kan katanya. Jadi langsung dengan Pak Kis Daryono saya bilang, Pak sekarang kita minta tolong aja ke Pak Yuwono Sudarsono, karena Pak Yuwono waktu itu kan Menteri Pendidikan, kemudian beliau udah tidak menjabat Menteri Pendidikan, kita mohon untuk bisa menjadi founders dari Yayasan Pendidikan Universitas Presiden bersama-sama dengan Profesor Charles Himawan dari UI yang adalah dekan UI Fakultas Hukum pertama yang lulusan Harvard ya, Doktor Harvard ya. Terus kemudian juga minta Pak Utomo Yosodirjo, pendiri SJV Utomo, kemudian Pak Suryanto Sosrojoyo, itu dari Teh Botol Sosro, dan juga Pak Laksamana Soekardi, nama-nama besar lah ya, yang untuk bisa mendukung yayasan ini mendirikan Presiden University. Terus minta tolong Pak Wiranto, rektor ITB waktu itu ya, untuk mendukung proyek ini. Jadi tahun 2001 diresmikanlah berdirinya Presiden University di Cikarang menggunakan kampus Wisma Jababeka yang kemudian dirubah menjadi kampus Presiden University. Nah, itulah dimulainya Presiden University tahun 2001. Lantas penerimaan mahasiswa baru dimulai tahun 2002. Karena 2001 akhir itu anak-anak Indonesia masuk, 2002 masuklah anak-anak dari luar negeri. Jadi tahun pertama itu dari China ada 24 anak, dari Vietnam ada 12 anak yang kita kasih beasiswa semua, dan di Indonesia nggak ada yang mau masuk. Jadi kita sekarang cari anak-anak yang mau bekerja di Jababeka, dipekerjakan sebagai mahasiswa. Jadi digaji, dikasih beasiswa dan segala macam.
48 anak ini yang pertama kali untuk kuliah di Presiden University, yang waktu itu izinnya masih Sekolah Tinggi Teknik Cikarang. Belum boleh Presiden University namanya izinnya. Tapi 75% mahasiswanya udah asing nih. Jadi udah satu kebanggaan sendiri bahwa kita bisa mulai tahun 2002 ini batch-nya ini. Jadi perlu ada visi apa supaya membuat semua pendukung stakeholders itu terbangkit semangatnya. Nah, kita bilang bahwa ini adalah where tomorrow leaders comes together, itu anunya slogannya. Tapi pada dasarnya yang diinginkan itu adalah building characters. Karena Winston Churchill mengatakannya bahwa the main objective of a university is not about technicalities and finance, but it's about building character. Nah, itu kita tekankan bagaimana anak-anak kita itu harus mempunyai karakter yang baik. Karena tanpa punya karakter yang baik, susah sebetulnya untuk bekerja. Perlu disiplin, integritas, dan juga mau bekerja keras, mau terus-menerus belajar, ya. Dan semua sifat-sifat yang baik itu harus ada di anak ini kan. Nah, tugas universitas karakter dibangun dan juga memberikan knowledge and skill sehingga menjadi anak-anak yang bijak. Gitu. Itu katanya Stephen Covey, ya, yang mengajarkan 7 Habits of Highly Effective People. Jadi orang yang namanya wise itu adalah orang yang berkarakter baik, yang knowledgeable dan skillful. Itulah resep daripada presidensi untuk menciptakan anak-anak yang good character, knowledgeable, and skillful. Itu menjadi komitmen kami, dan tentunya juga harus lulus itu bisa bekerja di perusahaan yang baik atau malah mendirikan perusahaan sendiri. Itu yang dibutuhkan oleh negara. Nah, disinilah pertemuan antara idealisme yang diramu dengan Pak Kis Daryono sejak tahun 96 sampai 2002. 6 tahun bertapa kita berdua ini kan, untuk bisa menemukan satu visi misi yang jelas, yang secara ideal sangat didukung oleh presiden, oleh negara, rakyat pada umumnya juga, dan juga secara komersial ini viable, Mas. Nah, ini harus mempunyai satu winning konsep, kemudian harus mempunyai diferensiasi juga. Nah, apa diferensiasinya? Satu, yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan dan juga negara adalah kemampuan berbahasa Inggris sebaik kalau anak-anak ini kuliah di Amerika, Australia, Inggris, dan lain-lain. Jadi pelajaran harus 100% dalam bahasa Inggris. Supaya anak-anak kita yang tidak mampu ke luar negeri itu juga bisa menikmati pelajaran yang setara. Supaya tidak timbullah gap antara the have sama the have not, ini makin lebar kan gitu. Nah, itu satu. Kedua, membina karakter harus tinggal di asrama supaya lifestyle-nya berubah menjadi disiplin, tidak buang sampah sembarangan, berpakaian juga dengan benar, toleransi meningkat antar suku, antar bangsa, antar agama gitu. Nah, itu kedua, harus di asrama. Ketiga, diharuskan magang di di pabrik-pabrik yang ada di kawasan industri di Cikarang itu. Mereka diharuskan magang supaya sambil bekerja itu memperoleh skill, sambil kuliah itu memperoleh pengalaman, meningkatkan skillnya, dan juga mendapatkan penghasilan juga. Jadi economic survival itu harus diajarkan sejak awal kepada anak-anak ini. Nah, untungnya waktu itu Dirjen Dikti Pak Satrio Sumantri ya, itu sangat terbuka. Beliau bilang, wah ini ide bagus sekali Pak Darmono, silakan kurikulumnya atur sendiri aja gitu. Saya kira ini Pak Profesor Dr. Sutastrio sebenarnya sudah sangat terbuka. Kalau sekarang mungkin sudah dibilang kampus merdeka itu ya itu. Wah, saya besar hati dapat dukungan demikian rupa dari Pak Dirjen ini kan. Apalagi ada Pak Yono Sudarsono ya, yang juga sepaham bahwa ini Indonesia harus mempunyai universitas yang mempunyai benchmark itu Harvard, Stanford, gitu, supaya kita menuju ke kelas dunia juga kan. Nah, di situ dibutuhkan anak-anak yang pandai-pandai, yang semangat mau kerja, ya.
Nah itu susah juga karena ITB ambil duluan, UI ambil duluan, belum yang ke luar negeri. Jadi kita harus kasih mereka semua beasiswa agar tertariklah masuk ke tempat ini. Jadi itulah berbahasa Inggris, tinggal di asrama, magang, kasih beasiswa. 4 formula ini di tempat seperti kawasan yang isinya ribuan pabrik dari sekarang 34 negara, ini menjadi satu diferensiasi yang susah ditiru oleh universitas manapun juga, baik di Indonesia maupun di dunia. Inilah kira-kira awal mulanya, Prof. Budi. Ya. Terima kasih Pak Darmono. Nanti saya masih ada pertanyaan terakhir mengenai visi ke depan. Tapi sebelumnya saya akan berinjak ke pembicara yang lain, yaitu dengan Bapak Dr. Chandra. Pak Chandra, selamat siang Pak Chandra. Saya kenal Pak Chandra pernah jadi rektor. Berceritalah Pak Chandra, bagaimana karakter mahasiswa Presiden University, bagaimana akademik atmosfernya di Presiden University, bagaimana kondisi saat itu, ya, yang belum mempunyai akreditasi kalau nggak salah, yang sekarang sudah akreditasi A. Pasti Pak Chandra mempunyai perjuangan-perjuangan, ya, di dalam menghimpun dosen, mahasiswa, atmosfer akademik. Coba ceritakan Pak Chandra. Terima kasih Prof. Budi. Saya senang sekali ya bisa diberi kesempatan untuk mengenang ya apa yang setelah kami lakukan. Tentu saja ketertarikan saya bergabung di Presiden University melihat figur Pak Darmono dan visi ya. Jadi saya sebagai lulusan doktor manajemen pendidikan, saya tahu persis kalau kita bicara pendidikan, kita bicara mengenai bagaimana agar orang itu punya nilai tambah ya, dengan orang yang berkarakter. Betul. Jadi kehadiran mereka itu artinya memberi nilai tambah. Nah untuk itulah ketika masuk di Presiden University, apa yang pendidikan nilai-nilai itu injecting wisdom itu harus masuk ke dosen dan mahasiswa. Untuk itulah saya mencoba mengelaborasi lebih lanjut dari nama Presiden ini, sehingga pada waktu itu setelah bergumul dengan Senat dan sebagainya, kami mencoba memberikan nilai juga Presiden Values, 9 values itu, sehingga Presiden itu menjadi singkatan juga dari nilai-nilai, yaitu P-nya itu passion, jadi R-nya responsibility, entrepreneurial spirit, ya, sincerity, inclusiveness, dedications, excellence, nationalism, and trendsetter. Ini jadi kita jabarkan, kita sosialisasikan ke dosen dan mahasiswa semuanya, sehingga kita membangun kebersamaannya. Tidak ada yang tidak tercapai, sinergi itu akan tercapai kalau kita secara bersama-sama. Nah, jadi makanya ada peer reviewer ya pada waktu itu, artinya itu saling mengingatkan, mahasiswa saling mengingatkan agar senantiasa melatih ya kebiasaan mereka sehingga memiliki karakter itu. Nah dari situ kita melihat Presiden University memang cita-citanya kan ya, ingin betul-betul eksis ya. Untuk itu harus juga mengikuti rule di Indonesia seperti perlunya akreditasi ya, untuk menunjukkan bahwa betul-betul kita ini juga berkualitas ya. Akhirnya dengan teamwork yang baik, Presiden University di bawah kepemimpinan saya itu kita langsung loncat mendapat akreditasi B ya, nilai-nilai B gemuk gitu ya. Dan beberapa program studi itu juga mendapat akreditasi A ya, nilai B, sehingga dari situ. Jadi Presiden University tanpa melalui C, tanpa percobaan langsung melompat. Iya betul. Di tahun berapa ya? Tahun 2012 saya menjadi rektor, terus tahun 2015 kita sudah berhasil gitu. Jadi berhasil, kemudian makanya tahun 2018 kita dapat akreditasi A ya. 2015-2016 kita berhasil dapat B gemuk gitu. Nah tentu saja kita harus menggunakan juga teknologi ya, kemajuan teknologi, terutama era digital masuk. Jadi saya betul-betul mengantisipasi itu, bahwa
kita ini tidak berpikir harus menambah kelas ya pada waktu itu. Bagaimana mengkombinasikan antara e-learning, e-learning itu dengan kelas konvensional. Itulah kita melatih dosen, mengirim dosen juga ikut ya sampai akhirnya harus mampu membuat program LMS, jadi Learning Management System sendiri. Nah, waktu itu tahun 2016 kita sudah mencoba ada yang menggunakan e-learning ya, jadi online. Itu Presiden sebenarnya sudah mulai merintis tahun 2016 itu. Nah, sehingga pada tahun 2017-18 kita sudah punya e-campus sendiri. Makanya ketika pandemi COVID-19 ini, dosen kita sebagian besar sudah siap untuk mengajar online ya, hybrid ya. Nah, jadi demikian juga penataan sistem informasi. Sehingga sistem informasi sekarang Presiden itu dulu saya bangun juga agar betul-betul kita mengurangi paper, jadi paperless, dan mengurangi pekerjaan-pekerjaan clerical works yang semula dilakukan oleh tenaga pendidikan. Jadi dosen juga harus bertanggung jawabkan, sehingga ada dosen harus mengisi sendiri dan bisa melihat apa yang dia kerjakan, yang tridharma tadi. Semua ada. Sekarang dosen itu punya akun sendiri di dalam quiz Presiden University Information System. Jadi masing-masing itu mengupload pengajaran mereka, ya, penelitian mereka, pengabdian masyarakat mereka, kegiatan-kegiatan penunjang, dan bisa dikontrol oleh ketua program studinya, sehingga kita betul-betul memanfaatkan teknologi informasi itu. Nah, tentu saja ke depan harus dipertahankan dan dikembangkan terus, sehingga Presiden University harusnya juga diizinkan, artinya itu membuka kelas jauh ya, gabungan ya, dengan menggunakan teknologi informasi yang kita juga sudah miliki. Itu tantangan yang sedang berjalan. Pak Chandra, terima kasih. Mungkin ini yang terakhir, Pak Darmono, apa kira-kira visi dan harapan Pak Darmono untuk Presiden University yang akan datang, Pak Darmono? Ya, jadi begini, Prof. Budi ya. Pada awal itu yang paling sulit. Ya, ada beberapa orang yang sangat berjasa dalam pembangunan presidensi, di luar yang tadi Dr. Karsjono yang saya sebut. Ada juga Eleanor menjadi General Manager pertama, yang sangat sulit sebenarnya menangani semua permasalahan, baik dormitorinya, pendidikan, rekrutmen, dibantu oleh seorang anak muda waktu itu, Sandy Wijaya. Terus ada Pak Willy juga yang ngurusin dormitori, jemput anak-anak dari airport segala. 3 orang ini sangat penting pertama. Kemudian selanjutnya ada rektor-rektor yang membantu membangun, misalnya Dirjen Pariwisata, Pak Andi Mapisameng, itu kemudian menjadi rektor yang kedua sesudah Pak Gis Daryono. Ketiga kemudian ada Pak Hasan Sujono. Terus kemudian Profesor Mulyawati. Lantas disambung oleh Pak Shonanto dulu ya, kemudian Pak Ermaya, baru mantan Gubernur Lemhanas, terus Pak Chandra, kemudian Pak Joni Haryanto. Nah, juga di yayasan itu Pak Ermaya kemudian jadi ketua yayasan menggantikan Pak Yono Sudarsono. Kemudian diganti oleh Profesor juga mantan Gubernur. Terima kasih. Nah, ini sampai di sini kita sedang lihat ke depan. Nah, datangnya pandemi ini memaksa kita menuju segera online. Kan? Jadi sudah berjalan. Sudah berjalan. Jadi selama sebelum pandemi sudah juga, kurang serius kan. Betul. Tapi begitu pandemi kita jadi full online. Terus kemudian juga hybrid juga jalan. Betul. Jadi sekarang ini dengan selesainya pandemi ya kita kembali lagi ada offline, dan tentunya juga online juga jalan. Betul. Nah, ke depan ini saya melihat sekarang kita harus menaikkan visi kita. Kalau tadi pertama itu
visi pertama kan hanya untuk menjadi beda di Indonesia, dalam arti berbahasa Inggris, dormitory, building karakter, beasiswa yang sekarang sudah ditiru oleh banyak universitas lain. Betul. Yang belum bisa ditiru adalah lokasi. Tapi ke depan ini kita harus menuju kepada artificial intelligence, teknologi, dan keberadaan kawasan industri yang besar ini yang saya harap menjadi ibu kota industrinya Indonesia. Maka kita harus memanfaatkan kerjasama dengan para manufacturers company di sana dalam bidang research dan menggunakan hasil riset itu untuk pengabdian masyarakat. Dan di sini kita harus didik anak-anak milenial ini untuk membuat perusahaan-perusahaan startup companies yang bisa memanfaatkan unutilized idle assets, aset-aset yang belum dimanfaatkan. Banyak sekali pabrik-pabrik itu yang under capacity, banyak ruko-ruko itu yang dibeli investor kosong, banyak juga apartemen dibeli investor juga belum terisi penuh. Ini kan idle. Tanah-tanah yang belum dimanfaatkan itu juga idle, bisa untuk smart farming, food security, bisa untuk water management, bisa untuk energi terbarukan. Itu semua saat ini timingnya tepat, opportunity yang begitu luar biasa. Indonesia dengan presidensi G20 menjadi sorotan dunia. Pak Jokowi membangun ibu kota baru di Kalimantan, sorotan dunia. Pembangunan infrastruktur yang masif di Indonesia ini juga merupakan sebetulnya bisa menjadi unutilized idle asset. Kalau kita tidak manfaatkan dan benar, sehingga empowerment itu menjadi penting. Ya, kita punya anak muda, bonus demografi. Ini harus di-empower melalui industrialisasi. Jadi JBK sendiri ditugaskan pemerintah untuk membangun terus kawasan ekonomi khusus. Malahan cita-citanya 100 kawasan ekonomi khusus di Indonesia, di tiap provinsi, di tiap kabupaten, yang tentunya tidak sendirian, harus berkolaborasi dengan banyak perusahaan untuk tadi tuh utilize idle asset dan empower people. Yang saya kira belum lama ini Ibu Sri Mulyani juga mengatakan yang hal sama. Banyak aset kita yang idle. Dia mengatakan tentunya pemerintah. Saya mengatakan yang swasta juga banyak. Jadi kalau kita bisa membangkitkan semangat para pengusaha, pemerintah, akademisi untuk berkolaborasi, empower the young people ini dengan membangun startup companies, maka cita-cita Indonesia nanti tahun 2045 mencapai GDP $7 triliun, ekonomi growth 8% per tahun, itu bisa tercapai. Nah, ini memerlukan kolaborasi, komunikasi yang baik, dan networking. Tentu harus dimulai dengan semangat, keberanian, komitmen yang udah ditunjukkan oleh Pak Jokowi kan. Kita ikut terbangkit semangat itu untuk menuju ke sana. Demikian juga visi presidensi harus dinaikkan ke level tersebut. Pak Darmono, berikan satu kalimat kata kunci Pak Darmono untuk Presiden University. Satu kalimat ya Pak Darmono. Jadi tempo hari kita pernah pasang advertensi kan, mengutip kata-kata Bung Karno, berikan saya 1000 orang tua, saya cabut akar-akar Gunung Semeru. Berikan saya 10 anak muda, kita goncangkan dunia. Inilah anak-anak presiden yang akan mengguncangkan. Satu kalimat Pak Darmono membawa semangat ya buat kita semua. Apa-apa yang tadi sudah diceritakan para pendahulu dan yang sekarang maupun yang akan datang, apa yang disampaikan oleh Presiden Soekarno itu diulang kembali oleh Pak Darmono. Kepada Pak Chandra saya beri kesempatan untuk memberikan satu kalimat Pak, bukan satu kata, satu kalimat. Apa harapan Pak Chandra pada Presiden University? Ya, Presiden University akan terus eksis ketika Presiden University melahirkan generasi penerus yang berkarakter dan tentu saja punya nasionalisme dan berani menjadi pelopor. Saudara-saudara, kita sudah pada ujung terakhir
wawancara dengan Pak SD Darmono selaku founder dari Presiden University, dan juga pada salah satu mantan rektor Presiden University tahun 2012 sampai 2016 yang telah memberikan gambaran bagaimana Presiden University dulu berdiri dan bagaimana kondisi Presiden University awal-awalnya, bagaimana studentnya terdiri dari mahasiswa asing yang didorong dengan berbagai macam kondisi dan tantangan baik lokal maupun kondisi yang ada di Indonesia saat itu, dan bagaimana disampaikan oleh Pak Dr. Chandra mengenai akademik atmosfer yang dibina oleh Pak Chandra sehingga lompat dari akreditasi, tidak punya akreditasi 0 gitu ya, menjadi langsung B, sekarang A. Semoga Presiden University semakin berkibar. Terima kasih kepada semua pemirsa. Sampai jumpa.